Bismillahirrahmanirrahim. Qul lil awamiri wan nawahi hafizah wa ala salati muwaziban wa muhafizah watlub ulumas syar'i wa jihad wasta'in bitayyibani tasliqatihan hafizah was'ala ilahaka hifzika raghiban fi qaddihi wallahu khairun hafizah. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qa'ilin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir, rabbi tamim bi khair. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa unsitu ala siratil mabni bil maf'ul li syekhil jalil zahidil hajjaj Nazmiddin Umar bin Muhammad an-Nasafi. Kun lil awamiri wan nawahi hafizah wa ala salati muwaziban wa muhafizah. Jadi ya. Dan selanjutnya, yakni masih berkaitan tentang sifat warok di dalam menuntut ilmu, bahwa bagi kita talibul ilm, orang-orang yang menuntut ilmu itu di dalam ingin meraih kemanfaatan ilmu dan keberkahan ilmu, satu di antaranya harus ada di dalam dirinya itu sifat warok. Jadi sifat kehati-hatian di dalam bertindak dan bertutur kata. Nah, itu harus bagi seorang yang menuntut ilmu kalau ingin mendapatkan ilmunya manfaat, kalau ingin mendapatkan ilmunya yang berkah. Ya. Karena yang kita cari adalah ilmu yang apa? Yang bermanfaat, bukan ilmu yang banyak, tapi kita minta supaya mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Nah, satu di antaranya dari sekian banyak itu harus menanamkan daripada sifat Allah. Hati-hati apik, ya, baik di dalam perilaku maupun juga di dalam tutur katanya, baik di dalam pergaulan, ya, itu harus apik orang yang menuntut ilmu. Sampai-sampai dikatakan, dibacakan syair oleh Lisaykhil Jalil Zahidi, jadi syekh yang baik, yang mulia, yang zuhud, ya, Al-Hajjaj Nazmiddin Umar bin Muhammad an-Nasafi, sampai-sampai beliau membacakan sebuah syair. Katanya, kun lil awamiri wan nawahi hafizah. Kun, jadilah oleh kamu lil awamiri, terhadap perintah-perintah itu, wan nawahi, dan juga terhadap larangan-larangan itu, hafizah, sebagai orang yang mampu menjaganya, sebagai orang yang mampu memeliharanya. Nah, ini sifat orang warok. Jadi orang warok itu dia harus mampu bagaimana perintah-perintah Allah, bagaimana larangan-larangan Allah bisa dijaga oleh dia, jadi bisa dijalankan dan juga ditinggalkan. Menjalankan perintah dan juga meninggalkan apa? Larangan. Makanya maknanya dijelaskan itu, wa makna hifzihima, di dalam menjaga keduanya. Kan katanya harus bisa menjaga
menjaga perintahnya dan menjaga apa? Larangan-larangannya. Maksudnya apa? Yakni al-imtisalu bil awamir wajtinabu anil nawahi. Itu ya. Itu yang paling utama. Imtisalul awamir, bahwa dia kalau mau menjaga perintah dan menjaga larangan, maksudnya adalah menjalankan perintah-perintahnya dan wajtinabu anil nawahi, dan menjauhi larangan-larangannya. Buat orang yang menuntut ilmu harus ada itu. Jangan main terobos aja. Ya, jangan main terobos aja. Yang dilarang dikerjain, sementara yang diperintah ditinggalin. Ya. Nah, bisa jadi karena dia rajin belajarnya, bisa jadi kalau pinter bisa jadi pinter, bisa jadi pinter. Cuma permasalahannya kemanfaatan dan keberkahan ilmu itu nggak bisa masuk di dalam jiwa-jiwa yang kotor seperti itu. Paham tuh maksudnya? Dan dia harus jaga tuh. Apa yang mesti dijaga sama dia? Awamir wa nawahi, yaitu perintah-perintah Allah dan juga larangan-larangan Allah. Apa? Wa ala sholati kewajiban wa muhafizah, yakni dan terhadap sholat, ya, sebagai orang yang merutinkan dia, wa muhafizah, dan juga seorang yang menjaga sholat misalnya. Dia harus bisa menjaga sebagai seorang yang warok, sebagai seorang yang ingin meraih ilmu yang bermanfaat. Buat orang yang menuntut ilmu itu, wa ala sholati, terhadap sholat, ya, sholat perintah. Wa ala sholati, dan terhadap sholat itu muwazibun, ya, dia harus menjadi orang yang apa? Mudawamah, orang yang merutinkan itu sholat. Gak boleh dia tinggalkan. Wa muhafizah, dan juga dia harus mampu menjaganya, harus mampu memeliharanya. Ya, bukan hanya sekedar merutinkan doang, atau sebaliknya bukan hanya sekedar menjaganya doang, tapi kedua-duanya harus terlaksana. Dia rutinkan sholat dan dia juga salat. Dia jaga sholatnya. Kenapa demikian? Karena banyak orang yang bisa melaksanakan ibadah, tapi dia tidak bisa menjaga ibadah. Paham ya? Dia bisa jalanin ibadah, tapi dia nggak bisa menjaga dan memelihara ibadah, sehingga akhirnya ibadah-ibadah yang dia kerjakan itu tidak ada asarnya, tidak ada pengaruhnya dalam kehidupan dia itu. Karena dia hanya sebatas apa? Mengerjakan doang. Dia sih gak pernah dia tinggalin Zuhur, Asar, Maghrib, Isya, Subuh. Dia gak pernah tinggalin. Sebenarnya dia gak jaga di sholatnya, dia gak pelihara dia sholatnya, sehingga pengaruh sholat tidak mempengaruhi hidup dan kehidupannya. Apalagi dia tidak bisa menjaga, sehingga akhirnya ibadah-ibadah yang dia kerjakan itu sampai rusak, tidak punya nilai di sisi Allah. Rugi nggak kira-kira? Sholat dia kerjain, enggak, dia nggak tinggalin, rajin banget kan sembahyangnya, nggak pernah tinggal tuh yang 5 waktu, bahkan sembahyangnya di awal waktu, bagus nggak? Udah gitu sembahyangnya berjamaah, bagus nggak? Nah, dia mampu untuk mengerjakan itu, tapi dia tidak mampu menjaganya, sehingga akhirnya rusak. Jidatnya sih hitam. Iya, tapi ketika nanti yaumul hisab, ketika dia tanya sama Allah, ya Allah, mana pahala sholat saya? Dulu saya waktu di dunia saya nggak pernah tinggalkan sholat, mana pahala sholat saya? Alangkah ruginya kalau seandainya Allah bilang sholat yang kamu kerjakan tidak ada nilainya di sisi aku, betul. Rugi kita. Padahal tiap hari sholat, nggak pernah kita tinggal.
Kenapa rusak amal ibadah kita? Siapa yang merusak? Diri kita, bukan orang lain, bukan istri, bukan anak, bukan kawan, bukan teman kita, bukan bawahan kita, bukan atasan kita. Yang merusak itu adalah diri kita. Dan itu Rasulullah berulang-ulang sering kali Rasulullah menyampaikan itu. Ada perkara-perkara yang dapat merusak amal ibadah kita. Ada yang merusak amal ibadah kita, sampai-sampai Nabi mengatakan sittatu asya'in tuhbitul a'mal. Ada 6 perkara yang dapat merusak amal ibadah kita. Ada berapa? Kata Nabi sittatu asya'in tuhbitul a'mal. Ada 6 perkara yang dapat merusak amal ibadah kita. Rusak amal ibadah kita. Bukan dari dikerjain kan? Dikerjain kan? Kerjain aja, tapi rusak ada bedanya. Rajin sembahyangnya, tekun dia puasanya, tahajudnya rajin, ngajinya rajin, baca Qur'annya rajin, tapi ternyata rusak nol di hadapan Allah. Alhamdulillah, subhanallah. Ada 6 yang dapat merusak. Yang pertama kata Nabi, nah ini yang perlu hati-hati kita. Tanpa kita sadari sering kita lakukan ini. Yang pertama yang dapat merusak amal ibadah kita, kata Nabi, al-istigharu bi uyubil khalqi. Orang yang terlalu sibuk menceritakan aib orang lain. Orang yang terlalu sibuk menceritakan kejelekan orang lain, suka ngomongin orang. Lah kan kita doyan orang intinya. Ini tanpa kita sadari ini bisa merusak amal ibadah kita. Makanya orang-orang yang mampu hafizan ala shalah, orang yang mampu menjaga sholat, orang yang menjaga ibadahnya itu dikategorikan sebagai orang-orang yang mukmin. Dan orang yang mukmin itu tidak keluar dari mulutnya kecuali adalah kalimatut thayyibah. Ini orang yang beriman. Enggak keluar dari mulutnya kecuali kalimat thayyibah, omongan-omongan yang baik, tutur katanya baik. Hingga dia keluar. Jangan lagi omongan yang haram, omongan yang kagak ada manfaatnya. Bukan haram nih. Paham maksudnya? Kalau haram jelas, bohong, haram kan? Ngomongin orang, menfitnah, itu haram semuanya. Ini enggak, dia enggak menfitnah orang. Ya, dia nggak menceritakan aib orang lain. Buat orang yang beriman, jangankan omongan yang haram kayak begitu, omongan yang kagak ada manfaatnya aja dia kagak omongin. Paham maksudnya nih? Yang kagak ada manfaatnya, padahal ngomongin begitu kagak dosa. Enggak ada dosa, sebab kagak ada apanya, nggak ada manfaatnya. Dan nungguin isya, habis bayar maghrib nungguin isya, yang dia ngomongin bola. Halo? Ini lagi ada bola kali ya? Hah? Ya, kelihatan sih sepian tadi. Sekarang kalau dia ngomongin bola gitu, dosa apa enggak? Hah? Dosa enggak? Haram enggak? Enggak, itu enggak ada. Enggak dosa dia ngomong begitu, tapi manfaatnya enggak. Nah, buat orang yang beriman enggak. Makanya Nabi bilang, apa kata Nabi Muhammad? Rasulullah SAW bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Tuh kata Nabi, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir." Barang siapa dia yang beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir, maka hendaklah dia berkata yang baik-baik saja. Ya. Awal yasmut, kalau memang kata lebih baik apa? Diam dah. Ya. Lebih baik diam. Nah, tanpa kita sadari, kita bisa ibadah demi Allah, kita bisa ibadah. Tapi yang jadi masalahnya kita mampu gak menjaga ibadah kita. Di sini disuruhnya kun lil awamiri wal nawahi hafizah. Jadilah kamu itu
lil awamir terhadap perintah-perintah Allah itu, wan nawahi dan jadilah kamu terhadap larangan-larangan Allah itu hafizon, orang yang mampu menjaganya. Jaga tuh perintah Allah, bukan disuruh hanya sekedar melaksanakan doang, tapi harus dijaga ibadahnya. Makanya pengertiannya itu yaitu dia harus mampu daripada mengerjakan dan juga dia mampu untuk menjaganya supaya amal ibadahnya jangan sampai rusak. Yang pertama yang merusak itu tadi al-istighalu bi uyubil khalqi. Orang yang terlalu sibuk menceritakan aib orang lain. Yang kedua, waqillatul haya. Orang bisa rusak amal ibadahnya kalau di dalam dirinya ini ada penyakit namanya qillatul haya, sedikit rasa malunya, kagak punya apa? Nggak ada malunya. Malu di sini al-haya illallah, malunya kepada Allah, bukan malu kepada manusia. Kalau kita selama ini malu kita sama manusia, kita jaga banget sama manusia supaya jangan dibilang jelek, jangan dibilang kotor, supaya jangan dibilang macam-macam yang tidak baik. Kita jaga diri kita itu sama orang, tapi terhadap Allah ternyata enggak. Biasa aja kita, enggak malu, kagak sembahyang subuh, enggak ada rasa malu, orang pada ngaji kita enggak ngaji. Nah itu namanya kita qillatul haya, orang yang sedikit rasa malunya. Kalau ada di dalam diri kita, rusak tuh amal kita itu, nggak ada nilainya. Itu sholat kita, puasa kita, semuanya. Kenapa? Karena kita tidak mempunyai rasa malu. Malu nih Pak, sifat orang yang beriman. Malu sama iman dua hal yang nggak bisa dipisah. Ya, malu sama iman adalah dua perkara yang tidak dipisah, yang tidak bisa dipisah. Artinya orang yang beriman itu pasti punya sifat apa? Dan orang yang punya malu itu berarti dia orang yang apa? Beriman. Makanya Nabi pernah memberikan isyarat, salah satu tanda akan dihancurkannya satu negara ini, itu yang pertama dicabutnya adalah dicabutnya rasa malu. Itu yang pertama. Jadi kalau Allah pengen menghancurkan satu kampung, satu kota, satu negara, maka yang pertama dicabut oleh Allah adalah apa? Sifat malu itu yang pertama. Sehingga akhirnya semua orang, baik dari kalangan atas sampai kalangan bawah, dari yang kecil sampai yang gede, ya semuanya tidak punya rasa malu, sedikit rasa malu. Tenang aja, ya pakai rompi orange, halo, pakai rompi, tapi dada-dada, ada kan? Hah? Tenang aja ketawa itu. Padahal 271 triliun. Kayak gak punya beban, kayak gak punya dosa. Ada kan? Masya Allah. Semua dari kalangan atas sampai kalangan bawah hilang tuh punya rasa malunya. Waqillatul haya, orang yang ada kurang sedikit rasa malunya terhadap Allah, itu pun dapat merusak amal ibadah dia. Yang ketiga, wa qaswatul qalbi, orang yang qaswatul qalbi, keras hatinya. Orang yang keras hati, apa kalau keras hati itu? Wangkem. Ya, orang yang wangkem, kagak mempan dia dinasihatin, kagak bisa dibilangin. Wangkem, menganggap dirinya ini orang yang hebat,
nggak pernah mau dengerin nasihat orang lain. Jangan lagi orang lain nasihatin emaknya, bapaknya, kagak didengerin. Gurunya semua enggak didengerin. Itu namanya waqaswatul qalbi, orang yang keras hati, ketutup pintu hatinya. Padahal contoh udah begitu banyak, tapi tenang aja, dia malunya kecabut, hatinya keras, jadi dah. Malunya hilang, hatinya keras. Gua mah kagak ada urusan. Kata orang, kagak sembahyang susah hidup. Gua lihat hidup gua kagak pernah sembahyang ya. Toko gua maju, kerjaan gua lancar, proyek gua ini. Kata siapa? Orang yang begitu. Mana? Katanya orang yang berbuat maksiat, orang yang suka berbuat judi, hidupnya melangsak. Gak ada, gua lihat. Kagak ada susah-susahnya gua itu. Mobil gua aja bannya 4. Di mana? Gak ada. Tuh, Imam Hasan Al-Bisri digituin orang. Gak ada siksaan Allah. Katanya nih kalau orang hidup disiksa sama Allah, hidupnya susah ini itu. Kata Imam Hasan Al-Bisri, ente tahu gak siksaan yang paling terberat yang Allah sedang berikan sama ente? Bukan dihancurkan usaha ente, bukan diambil duit ente, bukan diambil tuh harta benda ente, ente kan diturunin dari jabatan, ente tetap berkuasa, tapi Allah sedang siksa ente sesiksa-siksanya. Apa? Karena ketutupnya hati ente untuk ibadah kepada Aku, kata Allah. Ketutupnya hati kita untuk ibadah itu sebetulnya bentuk penyiksaan yang terberat. Allah nggak ambil hartanya, Allah nggak ambil, Allah nggak rusakin, tapi tidak ada gerakan untuk ibadah. Paham tuh maksudnya? Itu sebetulnya adalah bentuk penyiksaan yang Allah berikan kepada kita. Jangan dibilang Pak, orang yang nggak sembahyang itu bukan berarti dia orang yang malas, bukan. Orang yang nggak sembahyang itu bukan berarti orang itu sibuk, bukan. Orang yang nggak sembahyang karena Allah tutup hatinya, karena Allah tidak mau disembah, disujudi oleh orang yang seperti itu. Alhamdulillah. Kalau itu sudah terjadi sama diri kita, itulah siksa yang terbesar buat diri kita, saudara. Boleh pikir juga kita, kenapa gini hari kita masih belum sejadah, masih belum bisa tahajud aja? Kenapa gini hari kita belum bisa doa aja? Kenapa kita sembahyang masih ini segala macam? Ada apa ini? Kenapa orang bisa, kok nggak bisa? Pasti ada sesuatu nih. Tanya sama diri kita. Allah ditutup pintu, jangan sampai tertutup itu semua. Kenapa? Gara-gara begitu, yaitu tadi satu di antaranya kita sudah hilang, dicabut rasa malu kita, kemudian hati kita dijadikan hati yang apa? Yang keras, malu kita. Itu dapat merusak amal kita. Makanya ini bersyukur kita, ini nikmat yang bisa kita hadir seperti ini. Ini nikmat bagi Allah, ini nikmat. Allah buka. Kalau bicara sehat, banyak gak yang sehat? Banyak yang sehat. Kalau bicara banyak duit, mungkin banyakkan dia kali kita duit. Ya, tapi alhamdulillah Allah buka ini. Ada sifat rahmannya. Ternyata bukan hanya rahman yang Allah berikan, tapi apa? Rahimnya Allah. Allah bukan hanya kasihi kita, tapi Allah sayangi kita. Kalau kasih semuanya dikasih. Nikmat dunia Allah berikan. Nikmat dunia Allah berikan kepada orang-orang yang Allah cintai dan orang-orang yang Allah tidak cintai. Paham maksudnya? Nikmat dunia itu Allah berikan kepada orang-orang yang Allah cintai. Allah juga berikan nikmat dunia itu kepada orang-orang yang tidak dicintai oleh Allah. Dikasih kan? Kalau nikmat apa?
Dunia, kalau nikmat dunia semua dikasih. Jangan lagi yang kagak sembahyang, yang kagak percaya sama Allah dikasih kan? Dikasih nikmat dunia. Tapi yang namanya nikmatul din, yang namanya nikmatul hidayah, nikmat agama, nikmat hidayah itu Allah hanya berikan kepada orang-orang yang dicintai oleh Allah dan orang yang disayangi oleh Allah. Orang yang tidak dicintai dan tidak disayangi sama Allah dan dikasih nikmatul din, nikmatul hidayah. Paham maksudnya nih? Kalau nikmat dunia dikasih sama Allah. Kalau nikmat dunia semua dikasih sama Allah. Yang kagak sembahyang, jangan lagi yang kagak sembahyang. Yang kagak percaya Allah adalah Tuhannya, kafir, non muslim dia, dikasih kan? Dikasih sama Allah. Nikmat apa? Tapi nikmatul hidayah. Makanya sering kita bilang, ya, kita panjatkan puji syukur atas nikmat dan karunia yang telah Allah berikan kepada kita. Ya, nikmat sehat walafiat, nikmat panjang umur, khusus nikmat apa? Nikmatul iman, al-Islam, kan begitu ya? Gitu. Ini gak semua diberikan. Allah hanya berikan nikmat agama itu, nikmat hidayah itu adalah kepada orang-orang yang Allah sayangi dan Allah cintai. Dan mudah-mudahan di antara orang yang disayangi dan dicintai oleh Allah adalah kita yang hadir di majelis ini. Amin ya rabbal alamin. Makanya syukurin banget itu. Kalau bicara capek, Allah tahu kok kita capek. Tahu. Allah tahu. Dari kapan dari atas capek-capek banget. Iya. Kalau bicara capek mah capek. Ada yang capek dagang, ada yang capek kerja tuh ya. Ada yang capek usaha, ada yang capek nganggur. Iya. Tapi Allah sayang enggak, kata Allah. Saya tak, aku tahu engkau capek, kamu capek. Tapi aku sayang sama kamu. Ya. Cobalah kau melangkah tuh, di situ ada tebaran rahmat tuh di situ. Walaupun engkau kelak-kelak, engkau ngantuk-ngantuk, engkau jalanmu bisa mengampuni dosa-dosamu. Langkahmu bisa memberikan pahala kebaikan buat dirimu. Kalau aku nggak sayang, aku nggak pilih, datanglah kamu ke sana. Gak apa-apa, sekalipun engkau tidur di pengajian. Gak apa-apa. Saya nanti dilihatin aja di siapa yang tidur. Dia lagi ngeliatin ada. Tapi dikasih nggak pahalanya? Ini lebih baik tidur di sini katanya. Atau tidurnya di sini, insya Allah. Atau di dalam satu kitab dikatakan ada seorang guru ngajar suaranya pelan, yang udah tua. Ya, gitu. Jadi suaranya pelan, nggak begitu kedengaran. Udah gitu masjidnya adem, karpetnya tebal, pakai AC, cepet pulasnya gitu. Ngomongnya pun alhamdulillah, ya Allah. Itu yang biasanya yang saya jalan yang cepet tuh. Ya Allah, dia tidur. Dibisikin sama seorang muridnya setelah selesai. Kiai, mohon ampun saya. Besok kalau misalnya mengajar mohon maaf ya. Soalnya biar diangkat lagi di sini, biar orang nggak tidur. Emang ada yang tidur? Ya nggak semua sih, cuma 99%. Enggak semua, tapi 99%. Alhamdulillah udah pulas. Ya, Masya Allah. Apa kata Tuhan saya itu? Gak apa-apa, ya, gak apa-apa. Lebih baik dari sini tempatnya. Ya, gak apa-apa. Insya Allah benih-benih yang ada di dalam dirinya, insya Allah akan mendapatkan cucuran daripada kebaikan-kebaikan dari Allah. Ya, ini dalil orang yang tidur kalau ngaji. Gitu. Ya.
itu ada di dalam kitab Sahihul Ibadah gitu. Makanya orang yang kafir itu gak kata dia tidur pulang kagak dia ngerti apa-apa. 7 kemuliaan Allah kasih buat dia. 7 kemuliaan itu Nasrul Ibadah. Ngaji dia, tapi belum ditanya tadi ngaji apaan? Ya. Dia nggak ngerti, atau juga dia nggak paham. Maka kata Abu Lais, orang yang seperti itu dikasih 7 kemuliaan sama Allah. Masya Allah, itu yang nggak paham. Bagaimana kita kan kita paham semua nih. Iya, itu yang nggak paham tuh. Sampai dikasih 7 kemuliaan. Kalau kita paham, alhamdulillah. Di sini kau di luar. Nah, itu yang merusak semua amal-amal kita. Apalagi wahubbud dunia. Orang yang terlalu cinta kepada dunia. Sembahyangnya merajin. Kagak kepada tinggal ngajinya apa ya? Cuma dunia doyan banget. Ya, sama dunia nafsunya bukan main. Nah, itu pun dapat merusak amal ibadah. Yang kelima, watulul amal. Tulul amal itu apa ya? Panjang angan-angan. Ya. Pokoknya penghayal kelas kakap. Kerjaannya apa ya? Ngayal. Kalau ngayal biasanya apa yang bilang? Udah ngayalin aja. Ya Allah, enak kamu di surga kali ya, begini. Pengen banget di surga. Sembahyang kagak. Itu namanya tulul amal, panjang angan-angan. Mengharapkan sesuatu tapi tidak mau ikhtiar. Itu pun dapat merusak amal ibadah. Dan yang terakhir katanya wazalimun la yantahi. Rusak amal orang itu. Yang pertama suka ngomongin orang, yang kedua hilang rasa malunya, yang ketiga keras apanya? Hatinya, yang keempat tumbuh cinta kepada dunia, terlalu cinta kepada dunia, yang kelima orang yang panjang angan-angannya, dan yang keenam kata Nabi wazalimun la yantahi. Orang yang tidak pernah mau bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia nggak nyadarin. Bengkok nggak mau bertobat, kan padahal ibadahnya rajin, paham ya? Sembahyang, emang dosa apa yang dia kerjain? Judi enggak, ya zina enggak, minum enggak, betul. Kan maksiat ini bukan hanya satu, maksiat ini dua, ada maksiat zahir, ada maksiat apa? Imam Syafi'i datang ke rumah gurunya, nanya, Tuan Guru apa ya belakangan ini saya rada-rada susah ngapalin, ya rada-rada apa? Susah. Bahkan hafalan yang sudah saya dapat itu banyak yang hilang. Kenapa ya Tuan Guru? Kata Tuan Gurunya, apa kata Tuan Guru? Mungkin ada maksiat yang kau kerjakan, dia Syafi'i. Imam Syafi'i gitu. Mungkin ada maksiat yang kamu kerjakan. Pulang nangis Imam Syafi'i, dosa apa? Imam Syafi'i yang umur 7 tahun, 8 tahun udah hafal Quran, dosa apa? Gue ngerjain apa? Maksiat judi atau ini, tapi kenapa gurunya bilang begitu? Dia pikirin, ini astagfirullahaladzim, ini benar. Ini yang membuat saya susah menghafal. Pantes kata guru saya ada maksiat. Apa maksiatnya yang dilakukan oleh Imam Syafi'i? Ternyata Imam Syafi'i pernah waktu dia mau belajar ke rumah gurunya jalan. Ketika lagi jalan lewatin pasar, di dekat di pasar itu waktu dia mau ke rumah gurunya itu di depannya ada perempuan. Paham? Di depannya ada perempuan. Kemudian waktu dia di belakangnya, dia lihat baju perempuannya itu ketiup angin, kelihatan betis. Kata Imam Syafi'i, oh itu dia
perusahaan yang saya kerjain. Lihat apa? Kita pernah lihat betis? Itu kata Imam Syafi'i yang merusak amalan saya. Ya Allah, ingat. Aduh, baru kita sih emang kita nyari. Lakanya dua, bawa anak ke mall. Padahal memang ada tujuannya. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Pakai kacamata hitam dan dia kelihatan. Ternyata itu yang menyebabkan kata Imam Syafi'i. Ya Allah. Makanya oleh karena itu jaga, pelihara. Wa ala sholati, dan terhadap sholat pun kamu harus bisa jaga. Jangan hanya sekedar kamu kerjakan muwazibah. Muwazibah artinya rutin kamu kerjakan. Tapi jangan hanya sekedar rutin kamu kerjakan itu sebaya. Harus apa? Wa muha bisa. Tapi kamu harus pelihara sholat kamu. Kamu udah kerjakan itu rutin, zuhur, asar, maghrib, isya, bahkan kamu tambahin dengan tahajud, bahkan kamu kerjakan itu secara rutin duha, bagus ya? Tapi kamu harus jaga sholat itu. Kalau kamu bisa kerjakan dan kamu bisa jaga, maka yakinlah kamu akan tercegah daripada perbuatan keji dan munkar. Karena Allah sudah janji buat orang yang mengerjakan sholat dan menjaga sholat, artinya orang yang bisa mendirikan sholat, maka Allah akan katakan dalam Al-Quran, Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Allah jaga. Itu yang mesti disuruh tuh. Qul wa 'ala sholati muwazibat wa mu'afizah. Dan atas sholat hendaklah kamu jaga itu semua. Bahkan ada hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam buat orang yang bisa menjaga sholat. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, man hafadha 'ala sholat, barang siapa yang mampu menjaga sholat, barang siapa yang mampu memelihara sholat, akramahullahu, niscaya dia akan dimuliakan oleh Allah bi khamsi khisalin, dengan 5 kemuliaan. Barang siapa yang bisa menjaga apa? Sholatnya, ya, dia mampu memelihara sholat, jadi dia bisa mendirikan sholat dengan baik, dengan benar, maka akramahullah, niscaya dia akan dimuliakan oleh Allah bi khamsi khisalin, dengan 5 kemuliaan. Apa tuh 5 kemuliaan? Yang pertama, orang yang bisa menjaga dan memelihara sholat itu dia jaga baik sebelum sholatnya, baik di dalam sholatnya, baik sesudah sholatnya, dia jaga tuh sholat itu, maka Allah akan berikan 5 kemuliaan. Yang pertama, yarfa'u anhu daikul aisy. Allah akan tutup, Allah akan angkat daripada dia daikul aisy, kesulitan di dalam hidupnya. Allah akan berikan kepada dia kemuliaan apa? Orang yang bisa jaga sholat, insya Allah hidupnya kagak gampang sempit, artinya nggak sempit, kagak gampang gelisah, ya. Orang yang diberikan ketenangan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, masya Allah, nggak bingung mulu dia. Kita sembahyang rajin tapi tidak apa? Rajin kita sembahyang tapi bingung terus. Kenapa itu? Padahal Nabi janji Allah akan menjaga. Barang siapa yang bisa menjaga sholatnya, Allah akan berikan 5 kemuliaan. Salah satu di antaranya, Allah akan angkat kebingungan dalam hidupnya. Tidak merasakan kebingungan, tenang aja. Bukan ada masalah, bukan? Ya, bohong kalau orang kagak ada masalah. Ya, setiap orang pasti punya masalah. Bohong kalau orang nggak punya masalah. Siapapun dia, gitu, siapapun dia. Cuma permasalahannya dia bisa menyelesaikan masalah dengan baik, ya, enggak kayak kita, bukan menyelesaikan masalah malah nambahin masalah. Kalau mereka Nabi banyak masalahnya tapi bisa diselesaikan. Para sahabat, para tabi'in, para ulama-ulama emang nggak punya masalah. Masalahnya, masya Allah, luar biasa.
Kira-kira ulama sama kita masalahnya banyak aja. Ya kan ulama. Dia masalahnya bukan masalah keluarga doang, bukan anak doang, umat dia pikirin. Ya, umat dia pikirin semua segala macam. Bagaimana bisa membawa umat ini menjadi lebih baik? Ada tanggung jawab orang buat dia. Kalau kita kan dari dulu kok begini ya, emang masalahnya apa? Begitu aja. Itu aja. Makanya biar kata nangis tak ada yang dia minta apa? Yang dia minta rizki, yang dia minta sehat, yang dia minta banyak umur, yang dia minta rumah tangga. Itu dulu nangis-nangis. Dia lupa nggak pernah minta yang namanya keistiqomahan dalam ibadah. Dia nggak minta tentang bagaimana dia selamat di akhirat, bisa menjawab pertanyaan malaikat munkar nakir. Allah berikan dia enggak. Jarang banget kita berdoa kayak begitu. Betul? Halo? Yang sering banget yang apa? Itu boleh kita. Yang kedua, orang yang bisa menjaga sholat, insya Allah akan dijaga apa? Dimuliakan oleh Allah. Dia yarfa'u anhu azab al-qabr. Dia akan dihindarkan daripada azab kubur. Insya Allah nggak akan ada azab kubur buat orang ini. Wa yu'tiyahu Allahu kitabahu biyaminihi. Yang keberapa? Yang ketiga, buat orang yang bisa menjaga sholat, Allah akan muliakan dia. Bukan hanya sekedar Allah hilangkan kesusahan dan kesulitan dalam hidupnya, bukan hanya sekedar Allah bebaskan dia daripada azab kubur, tapi orang yang seperti itu Allah nanti akan gerakkan nanti wa yu'tiyahullahu kitabahu biyaminihi. Allah akan berikan kepada dia catatan-catatan amalnya itu dengan tangan kanannya. Jadi yang kelima, buku catatannya adalah dengan apa? Yang kita baca dalam wudu. Allahumma a'tini kitabi biyamini wa hasibni hisaban yasira. Itu doa yang kita baca setiap kali kita wudu. Allahumma a'tini kitabi, ya Allah berikan kepadaku kitabi, catatan-catatan aku, kehidupan aku. Berikan kepadaku dengan apa? Biyamini, dengan tangan kananku ya Allah. Sebab tangan kanan itu menandakan kebaikan. Terus apalagi yang diminta? Wa hasibni hisaban yasira, dan hisablah aku dengan hisaban yang sangat ringan. Kemudian yang kelima, yang keempat, wa yamuru ala siratikal bardi. Orang yang bisa menjaga sholat, Allah akan muliakan dia bisa mampu melewati jembatan Shiratal Mustaqim seperti kilat cepat. Dan yang terakhir, Allah muliakan orang yang bisa menjaga sholat, bukan hanya sekedar Allah bebaskan dia dari kesulitan, daripada kebingungan dan keresahan hidup, bukan hanya Allah bebaskan dari azab kubur, bukan hanya Allah berikan kitabnya dengan tangan kanan, bukan hanya sekedar Allah mudahkan dia dalam menjalani sirat, bahkan seperti kilat dia wa yadkhulul jannah bighairi hisab. Bahkan Allah akan masukkan dia ke dalam surga tanpa dia baik. Wa qul syar'i wajhan wasta'in bitayyibat, ya, atasir faqihan hafizan wa as'al ilahaka hifdha hifzika. Waktu, maka oleh karena itu carilah ilmu, ya, waktu ulum syar'i, carilah oleh kamu itu ilmu syariat. Ilmu syariat ini ilmu fikih, ilmu syariat. Sebab tujuan syariat itu adalah ibadah. Bagaimana ibadah itu jadi benar, dia harus punya ilmu, namanya ilmu syariat. Ya, benar. Wajah. Dan bersungguh-sungguhlah kamu di dalam mencari ilmu syariat itu. Pelajari itu ilmu syariat. Bagaimana sholat menjadi sholat yang benar, apa syarat wajib sholat, apa syarat sah sholat, apa rukun-rukun sholat, mana amalan-amalan yang sunnah di dalam sholat, ya. Bagaimana cara melaksanakan sholat dengan baik, dengan benar. Wajah, bersungguh-sungguhlah. Wasta'in bittayyibat, dan mintalah bantuan dengan berbagai macam kebaikan. Ya, cari itu
untuk bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat, selain kamu jalankan perintah-perintah Allah, selain kamu jauhi larangan-larangan Allah, jaga sholat dengan baik, dengan benar. Kemudian waktu ulu musari, cari oleh kamu, tuntut ilmu syariat. Datang ngaji, belajar ilmu fikih, supaya ibadah kita benar. Supaya ibadah kita benar, maka kita wajib belajar ilmu apa? Syariat, ilmu fikih. Karena ilmu fikih tujuannya untuk membenarkan ibadah kita. Ilmu syariat tujuannya adalah ibadah. Jadi untuk membenarkan bagaimana ibadah kita bisa diterima. Jangan sampai sholat yang kita kerjakan malah justru sholat itu yang marah sama kita. Bagaimana yang sering saya sampaikan itu. Ternyata sholat bisa apa? Bisa marah. Iza ahsana rajulu sholata fa'atama wudu'aha wa ruku'aha wa sujudaha. Apabila ada orang sembahyang bagus, sembahyangnya benar, rukunya sempurna, wudunya sempurna, sholatnya sempurna, faqala fi sholat, maka sholat akan ngomong sama Allah. Kalau ada orang yang sembahyangnya benar, wudunya benar, rukunya benar, artinya pakai ilmu sembahyangnya, wudunya. Kalau ada orang yang sembahyang begitu, maka sholat ngomong. Apa kata sholat? Hafizatullah kama hafiztani. Mudah-mudahan kamu dijaga oleh Allah sebagaimana kamu telah menjaga aku. Yang ngomong. Tapi sebaliknya, wa idza asana shalah, apabila ada orang yang asal-asalan sembahyangnya, asal-asalan wudunya, asal-asalan rukunya, asal-asalan sujudnya, artinya sholatnya jelek, sholatnya tidak benar karena asal-asalan dia semuanya. Faqala di sholat, maka sholat juga ngomong. Apa kata sholat? Marah sholat. Doya'akallah kama doya'tani. Mudah-mudahan engkau akan dicampakkan oleh Allah sebagaimana engkau telah mencampakkan aku, kata sholat. Yang marah sholat. Ya, jangan sampai itu. Makanya oleh karena itu, mintalah oleh kamu wajhat bersungguh-sungguhlah, wasta'in bit-thayyibat, dan mintalah pertolongan dengan kebaikan-kebaikan. Ya, kalau kamu sudah bisa lakukan, bukan hanya sekedar sholat, supaya mendapatkan ilmu, pakai puasa juga. Makanya orang yang menuntut ilmu itu dianjurkan memperbanyak apa? Puasa, ya, supaya terhindar daripada makanan-makanan, baik itu makanan yang haram atau makanan yang subah. Makanya wajar kalau di pesantren-pesantren yang namanya Senin Kamis udah jadi apa? Udah hampir setengah wajib buat anak santri mah. Ya, dia puasa dia. Bahkan kami orang disuruh kalau bisa sering-sering puasa 40 hari. Ya, puasa 40 hari buat orang yang menurutnya. Ya, Masya Allah. Nah, itu namanya wasta'in bit-thayyibat. Kalau kamu sudah kerjakan itu semua, tasir faqihan, maka niscaya kamu akan menjadi siapa? Faqihan, orang yang ahli ilmu syariat. Kalau ahli ilmu syariat berarti orang yang faqih, orang yang paham ilmu apa? Ilmu fikih. Itu yang disebut dengan fuqaha. Hafizan, yang kuat hafalannya. Karena kamu sudah jaga itu semua. Selain kamu berikhtiar, kamu jaga mulut kamu jaga perbuatan kamu, kemudian kamu jaga sholat kamu, bangun di waktu malam, sudah menjaga semua secara lahiriah, tinggal minta kepada Allah secara batiniah. Maka kalau itu kamu lakukan dengan serius, wajah dengan sungguh-sungguh, maka tasir faqihan, ya, maka niscaya kamu akan menjadi orang yang faqih, hafizan, ya, dan juga akan terpelihara daripada hafalan-hafalan kamu. Was'al ilahaka, dan selalulah berdoa, bermohonlah kepada Allah, ya, kepada Tuhanmu, hifzika, untuk bisa terjaga, terpelihara hafalan kamu. Minta juga sama Allah supaya hafalan yang sudah kita hafal bisa selalu dijagain sama Allah, dipelihara oleh Allah, gitu. Jadi gak gampang lupa, gitu. Kita kadang-kadang cepat hafalnya tapi cepat lupa. Ya, cepat hafalnya, cepat juga lupa. Nanti banyak di akhir kitab ini akan dijelaskan yang nyebabin kenapa
Kita ini susah hafal, bahkan hafalan kita sering apa? Sering hilang. Nanti ada. Rafiban fi fadlihi, maka oleh karena itu tunjukkan kepada kamu ya agar kamu orang yang gemar daripada terhadap apa? Fi fadlihi, daripada karunia Allah. Kita selalu kejar itu untuk bisa mendapatkan karunia Allah, bukan hanya anugerah tapi karunia Allah kita dapatkan. Artinya kasih dan sayangnya Allah. Allahu khairan hafizah, karena sesungguhnya Allah itu adalah zat yang maha menjaga dari semuanya, insya Allah ya. Jadi itu kuncinya kalau kita pengen mendapatkan daripada sifat warok orang yang menuntut ilmu itu akhirnya tadi kun awamiri lil awamiri wan nawahi hafizah, jagalah oleh kamu katanya perintah-perintah Allah dan juga larangan-larangan Allah, insya Allah ya. Terutama kita jaga perintahnya apa, salat yang antaranya ya, kita jaga kebaikan-kebaikan, tambah dengan yang sunnah-sunnah supaya kita gampang mendapatkan hafalan yang baik ya, bukan hanya zuhur asal maghrib isya, tapi tadi katanya untuk syari qulub syariah wajhat wasta'in bil thayyibat ya. Mintalah sama Allah ya, jangan tambah lagi kebaikan-kebaikan supaya kita tetap bangun di waktu malam dengan ibadah sunnah kita. Kita berdoa supaya ilmu yang kita dapatkan ilmu yang manfaat ya, insyaallah. Ila akhir wallahu a'lam bishawab.